Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu di pertemuan yang kedua ini di pelajaran penerapan rangkaian elektronika. Pada materi yang kedua ini Bapak akan membahas tentang catu daya. Mungkin di kelas 10 kalian sudah mengenal, sudah belajar tentang catu daya. Nah, untuk sekarang sehubungan dengan materinya ada di silabusnya, jadi kita ulangi lagi pelajaran yang di kelas 10 kalau memang sudah belajar di kelas 10. Baiklah, untuk mempersingkat waktu Bapak bahas tentang catu daya. Seperti kita ketahui bahwa catu daya adalah merupakan alat yang ada pada setiap alat elektronika, ya, yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dan mengubah tegangan. Ya, sekali lagi, catu daya salah satu fungsinya adalah menurunkan tegangan dan mengubah tegangan. Kenapa perlu diturunkan? Nah, seperti kita ketahui bahwa tegangan di jala-jala listrik di rumah kita itu adalah 220 volt AC, ya. Sedangkan kebutuhan di rangkaian elektronika itu umumnya itu memerlukan tegangan itu antara 12 sampai dengan 36 volt DC. Nah, ada istilah AC dan DC. Jadi di jala-jala rumah kita di PLN itu AC, ya. Jadi harus kita turunkan, harus kita rubah ke dalam DC. Nah, sedangkan tegangannya dari 220 volt dirubah ke tegangan yang kita sesuaikan atau yang kita perlukan di rumah kita masing-masing. Seperti di alat elektronika yang lain, seperti contohnya adalah TV, terus komputer, laptop, terus HP dan sebagainya, itu memerlukan tegangan dan arus DC, ya. Berarti harus dikonversi dari AC ke DC. Itu salah satunya kenapa menggunakan catu daya. Nah, catu daya ini ada juga yang menyebutkan dengan power supply, ya. Jadi fungsinya adalah untuk menyuplai arus dan tegangan, sama seperti catu daya, cuman kapasitasnya yang berbeda. Nah, kita lihat di sini catu daya disebut juga dengan power supply, adalah perangkat elektronika yang digunakan untuk sumber daya, ya, untuk sumber daya, sebagai sumber daya untuk perangkat lain. Nah, perangkat yang lain itu adalah salah satu contohnya adalah alat-alat elektronika, ya, alat-alat elektronika yang ada di rumah kita. Secara umum, istilah catu daya berarti suatu sistem penyiar filter yang mengubah AC menjadi DC murni. Sumber DC seringkali dapat menjalankan peralatan elektronika secara langsung. Nah, kita dapat lihat nanti pertama ada blok diagram, yang kedua ada komponen-komponen yang ada di dalamnya. Yang selanjutnya di sini ada dua jenis yang digunakan untuk penstabil tegangan keluaran. Antara lain, satu sebagai pencatu daya linier, merupakan jenis pencatu daya yang umum digunakan, ya. Cara kerja dari pencatu daya ini adalah mengubah tegangan AC menjadi tegangan AC yang lain yang lebih kecil dengan bantuan transformator. Nah, jadi catu daya linier ini outputnya masih berupa AC, ya, masih berupa AC, tapi tegangannya diturunkan, disesuaikan dengan kebutuhan, ya. Bapak tidak menyebutkan di sini 12 volt atau 36 volt, tapi disesuaikan dengan kebutuhan. Kenapa? Karena ada juga alat yang menggunakan tegangannya antara 12 atau bahkan ada yang lebih kecil dari 12 volt, tapi
masih bersifat AC ya, masih bersifat AC. Tegangan ini kemudian disearahkan dengan penggunaan rangkaian searah, penyearah tegangan, dan di bagian akhir ditambahkan kondensator sebagai penghalus tegangan sehingga tegangannya menjadi DC ya. Nah, setelah melewati elko di sini, nanti tegangannya dirubah menjadi DC. Nah, sini pensudah daya ini biasanya menghasilkan tegangan DC yang bervariasi antara 6 sampai dengan 60 volt dengan arus antara 0 sampai dengan 10 ampere. Nah, ini sangat, kalau kita lihat untuk tegangannya lumayan besar, karena kalau kita pakai 60 volt sangat besar, sangat lumayan besar. Terus untuk arus juga sama ya, 0 sampai dengan 10 ampere. Kalau yang digunakannya 10 ampere ini lumayan sangat besar ya untuk kapasitas tegangan DC. Yang kedua, sebagai pencatu daya saklar. Pencatu daya jenis ini menggunakan metode yang berbeda dengan pencatu daya linear. Pada jenis ini tegangan AC yang dimasukkan ke dalam rangkaian langsung disearahkan oleh rangkaian penyearah tanpa menggunakan bantuan trapo. Jadi ada komponen yang lain, ini langsung menggunakan komponen yang lain tanpa menggunakan trapo atau transformer. Cara menyearahkan tegangan tersebut adalah dengan menggunakan frekuensi antara 10 kilo sampai dengan 1 MHz, di mana frekuensi ini jauh lebih tinggi daripada frekuensi AC yang sekitar 50 Hz. Nah, jadi ini menggunakan media frekuensi ya, yang cukup tinggi, yaitu 10 kilo sampai dengan 1 mega. Untuk frekuensi di rumah kita itu sekitar 50 Hz ya. Untuk frekuensi di jala-jala PLN di rumah kita itu sekitar frekuensi sekitar 50 Hz. Pada pencatu daya saklar ini diberikan rangkaian umpan balik ya, rangkaian umpan balik agar tegangan dan arus yang keluar dari rangkaian ini dapat dikontrol dengan baik ya. Jadi ini menggunakan rangkaian umpan balik atau disebut dengan rangkaian feedback ya, atau disebut dengan rangkaian feedback. Untuk jadi fungsinya sebagai mengkondisikan atau sebagai mengkontrol ya, alat kontrol yang baik supaya tidak terjadi koslet ya, supaya tidak terjadi koslet. Nah, ini adalah blok diagram yang ada pada rangkaian catu daya. Nah, seperti ini. Yang pertama ada arus input ya, arus input. Ini ada arus input. Arus input ini berbentuk sinyal sinus. Arus input atau arus AC atau tegangan AC berbentuk sinyal sinus kalau kita ukur dengan menggunakan osiloskop ya. Nah, dari input itu menggunakan kabel ya, masuk pada trapo. Dari trapo itu nanti tegangannya diturunkan ya, yang tadinya 220 volt inputnya diturunkan disesuaikan dengan kebutuhan kita. Contoh, kalau misalkan kita memerlukan tegangannya 12 volt, berarti di outputnya itulah 12 volt. 12 volt. Nanti kita hubungkan dengan rectifier, dengan penyearah ya. Rectifier itu penyearah. Nah, nanti dengan rectifier dan penyearah di sana dihubungkan, fungsinya untuk menyearahkan. Ini komponennya adalah dioda. Kalau rectifier komponennya adalah dioda. Nah, kita lihat sini. Sebelum ke sana itu lihat dulu yang ini adalah ini simbol dari trapo. Ini simbol dari trapo.
Simbol trafo ada beberapa jenis. Yang di sini kalau kita lihat simbolnya di bagian kiri ya, atau bagian lilitan primer itu adalah sinyal input ya. Sedangkan sebelah kanan itu adalah lilitan sekunder atau output. Jadi ada primer dan sekunder, ada input dan output. Lilitan primer lilitannya lebih banyak dibandingkan dengan lilitan sekunder. Lilitan primer arusnya itu 220 volt. Nanti kita masukkan ke bagian output yang mempunyai output lebih kecil, makanya di sini lilitannya lebih sedikit dibandingkan dengan input. Tuh, ya, jadi kalau nanti ada yang menanyakan kenapa lilitannya lebih kecil outputnya, karena tegangannya lebih kecil, gitu. Nah, kita lanjutkan. Ini adalah blok yang kedua adalah rectifier. Rectifier atau penyearah adalah rangkaian elektronika yang dalam power supply yang berfungsi untuk mengubah AC menjadi DC setelah tegangannya diturunkan oleh trafo step down. Nah, ini komponennya adalah dioda. Ya, dioda ini kalau di bagian satu daya ada beberapa macam. Ya, ada dioda yang biasa yang berbentuknya yang sering kita pakai. Ada juga dioda brid istilahnya. Istilah dioda brid itu dioda kalau dipasang satu-satu terdiri dari 4 dioda. Dipasang secara seri, dirangkai. Kalau kita pasang secara manual satu-satu, tapi ada juga yang sudah jadi ya, yang sudah jadi 4. Tinggal kita pasang ke titik-titik tertentu, ada inputnya berupa AC, outputnya itu nanti nyambung ke bagian selanjutnya. Untuk dioda. Nah, jadi dioda itu bekerja sebelum trafonya tegangannya diturunkan, jadi melewati dulu trafo step down. Nah, kita lanjutkan. Rangkaian rectifier biasanya terdiri dari 2 komponen dioda. Ya, ada 2 jenis rangkaian rectifier dalam power supply, yaitu half wave rectifier yang terdiri dari 1 komponen ya, tadi sudah disebutkan, dan full wave rectifier itu terdiri dari 2 atau 4 komponen dioda yang sudah disebutkan. Nah, 4 komponen dioda ini nanti dapat kita beli yang sudah jadi ya, yang fungsinya sama, ada 4 komponen dioda di dalamnya. Itu yang jadi berfungsi untuk menyearahkan. Nah, apa bedanya half wave rectifier dan full wave rectifier? Half wave rectifier itu adalah tegangan setengah gelombang ya. Kalau full wave rectifier adalah tegangan penuh outputnya itu. Nah, kita lihat di sini rangkaian yang sederhana yang menggunakan 1 dioda. Ini rangkaian sederhana ya dari 1 daya. Ada trafo, ada dioda, ada R1. Dioda sebagai penyearah rectifier, sedangkan R1 adalah itu boleh dikatakan sebagai beban ya, beban. Jadi kalau kita mengukur outputnya berapa menggunakan ampermeter, kita ukur di R1 ya, kita ukur di R1 positif dan negatifnya. Positif di atasnya, negatifnya di bawahnya. Nah, nanti kalau kita ukur menggunakan osiloskop akan muncul gelombang yang seperti ini ya. Nah, yang disebut dengan setengah gelombang adalah seperti ini gelombangnya. Ini seperti ini gelombangnya. Ini adalah gelombang penyearah yang paling sederhana menggunakan trafo dan 1 dioda. Yang selanjutnya di sini ada gelombang penyearah penuh. Ya, kita lihat di sini perbedaannya adalah dari dioda yang menggunakan 2 dioda atau menggunakan 4 dioda kalau gelombang penuh itu. Nah, nanti gelombangnya kan seperti ini
ini bentuk dari gelombangnya untuk gelombang penuh ya. Nah, seolah-olah kalau di DC, kalau kita ambil garis lurus ya, garis lurus dari puncak satu ke puncak yang terakhir itu seolah-olah garisnya lurus ya. Jadi untuk tegangan DC itu selalu ada garis lurus ya, selalu garis lurus untuk tegangan DC. Nah, kita lanjutkan di sini komponen filter atau penyaring dalam rangkaian DC power supply. Filter digunakan untuk meratakan sinyal arus yang keluar dari rectifier. Filter ini biasanya terdiri dari komponen kapasitor ya, yang berjenis elektrolit atau elko. Nah, jadi fungsinya adalah sebagai penyaring untuk meratakan ya, untuk meratakan sinyal yang masih belum rata di bagian rectifier atau bagian dioda yang tadi. Nanti diratakan di bagian elko sehingga outputnya murni menjadi tegangan DC. Nah, kita lihat sini. Nah, ini adalah yang tadi Bapak sebutkan komponen diodanya ya. Ini adalah simbol dari komponen dioda bridge. Ya, ada 4 dioda. Kalau kita hubungkan secara manual ada 4 dioda di sini, tapi ada yang sudah satu paket ya, sudah satu paket berbentuk kotak, ada 4 kaki, ada input AC, ada outputnya gitu. Nah, kita lihat di sini dari tegangan yang dikeluarkan oleh dioda itu masih berupa tegangan AC dan ada sinyal semacam itu ya. Setelah melewati elko nanti disearahkan, lihat di bagian outputnya, di bagian output pada elko ada garis di atasnya. Jadi setelah melewati elko nanti akan lurus garisnya. Itu disebut dengan garis tegangan AC murni ya. Nanti kita bisa lihat di osiloskop. Nah, untuk mengukur tegangannya kalian cukup mengukur di bagian positif dan negatif di elko outputnya. Berapa tegangannya ya, apakah 12 volt murni atau 12 volt kurang atau 12 volt lebih ya. Itu disesuaikan dengan komponen-komponen sebelumnya. Nah, yang selanjutnya adalah tegangan pengatur ya, atau pengatur tegangan disebut dengan voltage regulator. Untuk menghasilkan tegangan dan arus DC yang tetap dan stabil, maka harus digunakan suatu komponen, yaitu komponennya adalah bisa menggunakan dioda bridge ya, bisa menggunakan dioda bridge. Ya, fungsinya adalah untuk mengatur tegangan sehingga tegangannya tetap tidak dipengaruhi oleh suhu, arus beban, dan juga tegangan input yang berasal dari output filter. Jadi output filter ini bisa mempengaruhi terhadap tegangan ya, yang tadi Bapak sebutkan. Tegangannya itu bisa kurang, bisa lebih, atau bisa pas. Nah, kalau tidak menggunakan komponen penstabil tegangan atau pengatur tegangan, maka tegangan itu bisa lebih ya, walaupun 0, sekian volt, tapi mempengaruhi terhadap cara kerja dari satu daya tersebut. Nah, yang diharapkan pada saat kita membuat satu daya tegangannya murni, artinya sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau kita menginginkannya 12 volt, berarti outputnya harus 12 volt gitu. Nah, di sini ada tegangan yang bisa mengatur ya, disebut dengan pengatur tegangan. Kita lihat di sini pada umumnya tegangan ini adalah terdiri dari dioda Zener. Ini disebut juga sebagai penstabil tegangan, transistor, atau IC. Ya, ini salah satu komponen yang digunakan sebagai pengatur tegangan atau bisa juga disebut sebagai penstabil tegangan. Penstabil tegangan ya. Nah, kita lihat di sini, ini adalah salah satu rangkaian
yang menggunakan transistor, ya, transistor atau IC. Ini biasa menggunakan, kalau outputnya menggunakan 8 volt, berarti yang kita gunakan adalah 7808. Kalau kita menginginkannya yang 9 volt, berarti yang kita gunakan adalah tipenya 7809. Kalau kita menggunakan yang 12 volt, kita menggunakan 7812. Ya. Jadi yang ujung dari angka pada tipe regulator ini adalah menandakan dari outputnya. 7805 berarti outputnya 5 volt. 7808 berarti outputnya 8 volt, ya. 7812 berarti outputnya adalah 12 volt. Nah, ini ya. Ini kalau menggunakan IC regulator. Ada 3 kakinya. Di sini sebagai menstabil tegangan. Jadi pada saat melewati komponen yang ini, outputnya tetap stabil 12 volt. Ya. Outputnya stabil 12 volt. Nah, itu saja yang Bapak sampaikan untuk hari ini. Silahkan kalian tulis, ya, silahkan kalian tulis slide-nya di buku masing-masing untuk tugas hari ini. Ya, sekali lagi untuk tugas hari ini silahkan kalian tulis slide-nya di buku masing-masing. Terus nanti kalian foto pada saat kalian mengerjakan. Jadi yang difotonya bukan bukunya, tapi kaliannya pada saat mengerjakan menggunakan baju seragam boleh, menggunakan baju praktek boleh, ya, pada saat mengerjakan. Jadi tidak bukunya yang disetorkan ke Bapak. Nah, hasilnya silahkan kalian upload atau silahkan kalian share ke grup, ya, ke grup yang sudah disediakan untuk tugas-tugas kemarin. Ya, grupnya udah Bapak kasih tanda. Nah, Bapak minta ke admin yang belum masuk ke grup ini, silahkan kalian, ya. Itu saja yang Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.